Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang evaluasi nilai gizi karbohidrat. Bioavailabilitas karbohidrat. Karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan kesehatan. Yang pertama, glikemik karbohidrat, dan yang kedua, non-glikemik karbohidrat. Untuk glikemik karbohidrat, ini merupakan karbohidrat yang dicerna dan diserap usus halus dalam bentuk gula atau pati yang dapat dicerna. Nah, gula yang tersedia dapat dengan cepat maupun dengan lambat dicerna. Untuk yang kedua, non-glikemik karbohidrat, ini merupakan karbohidrat yang masuk ke dalam usus besar, berasal dari dinding sel tanaman, serat pangan, atau pati, dan oligosakarida yang tidak dapat dicerna. Evaluasi gizi karbohidrat. Nah, evaluasi gizi karbohidrat ini dilihat dari sudut pandang pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. Asupan karbohidrat utama bagi manusia berupa pati yang dikonsumsi dari makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, sagu, dan lain-lain yang banyak mengandung karbohidrat. Pencernaan dan penyerapan pati dibagi menjadi 3 fase, yaitu intraluminal, Bruce border, dan penyerapan monosakarida. Fase intraluminal. Nah, di sini pati diubah menjadi amilosa, alfa 1,4, dan amilopektin, ikatan alfa 1,6. Nah, enzim karbohidratase atau alfa amilase dari sekresi saliva dan pankreas akan memecah ikatan alfa 1,4 sehingga menghasilkan glukosa. Enzim ini tidak mampu memecah ikatan alfa 1,6 dan afinitasnya rendah terhadap ikatan alfa 1,4 yang berdekatan dengan ikatan alfa 1,6. Nah, enzim ini akan menghasilkan oligosakarida glukosil seperti maltosa, maltotriosa, dan dextrin. Yang kedua, fase Bruce border. Nah, Bruce border ini dari sel-sel epitel usus mengandung seri oligosakarida. Glukoamilase akan menghasilkan maltooligosakarida, akan menghasilkan glukosa. Kemudian alfa dextrinase akan menghasilkan dextrin dan glukosa. Kemudian sukrase akan menghasilkan sukrosa, kemudian diurai menjadi glukosa dan fruktosa. Kecepatan pemecahan lebih cepat dibandingkan transportasi intraseluler, sehingga monosakarida berdifusi kembali ke intraluminal dan akan diserap kemudian. Difusi kembali monosakarida berfungsi dua. Yang pertama, mengatur kecepatan hidrolisis. Yang kedua, mengontrol aktivitas osmotik dalam usus. Yang ketiga adalah fase penyerapan. Nah, fase penyerapan ini dimulai dari transport berlangsung melalui proses aktif. Protein pada Bruce border bertindak sebagai karier atau pembawa, sehingga secara spesifik mengikat natrium dan glukosa. Karier tersebut akan memindahkan glukosa dan natrium melalui mikrofilus, bagian dalam sel. Kemudian glukosa keluar dari sel dan masuk ke dalam sistem saluran darah dengan difusi sederhana. Beberapa penyakit akibat konsumsi karbohidrat. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, kanker kolon atau usus besar. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular atau kolesterol. Yang keempat, penyakit divertikular atau luka pada usus. Dan yang terakhir, obesitas. Penentuan daya cerna pati secara in vitro. Yang pertama, pati dihidrolisis dengan enzim alfa amilase. Kemudian, maltosa yang dihasilkan diukur dengan menggunakan spektrofotometer setelah direaksikan dengan asam
dinitrosalisilat. Daya cerna sampel dihitung sebagai presentasi relatif terhadap pati murni. Indeks glikemik. Berikut pengertian indeks glikemik. Indeks glikemik adalah luas area di bawah kurva glukosa darah setelah makan makanan yang diuji yang mengandung 50 gram setara available karbohidrat yang dinyatakan dalam persen terhadap luas area kurva glukosa darah setelah makan 50 gram glukosa pada hari yang berbeda dan pada orang yang sama. Pengaruh pada gula darah. Indeks glikemik akan berpengaruh pada gula darah dalam tubuh manusia. Nah, konsumsi makanan berindeks glikemi rendah akan menyebabkan kenaikan gula darah yang rendah. Sebaliknya, jika mengkonsumsi makanan yang berindeks glikemi tinggi akan menyebabkan kenaikan gula darah. Nah, klasifikasi indeks glikemik rendah itu kurang dari 50, indeks glikemik sedang 55 sampai 70, indeks glikemik tinggi lebih dari 70. Berikut tabel indeks glikemik pangan Indonesia. Contohnya roti tawar, indeks glikemiknya 100, kemudian sorghum 160, kemudian yang paling tinggi dari tabel ini kita bisa lihat adalah ubi jalar. Sedangkan yang paling rendah kita bisa lihat adalah Garut yang hanya 14 indeks glikemiknya. Pisang kepok termasuk tinggi sebesar 92. Beban glikemik atau glycemic load GL. GL adalah glycemic load merupakan indeks glikemik dibagi 100 dikali berat neto karbohidrat. Beban glikemik atau GL itu mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, jumlah bahan yang dikonsumsi. Yang kedua, kadar karbohidrat bahan yang available, yang tersedia. Beban glikemik. Ada contoh nasi indeks glikemiknya itu 70, satu porsi kira-kira 186 gram. Jadi karbohidrat neto bersih yang tersedia itu 54. Jadi beban glikemiknya adalah 70 dibagi 100 dikali 52. Maka beban glikemiknya adalah 36,4. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan indeks glikemik. Yang pertama, umumnya respon insulin serupa dengan respon glisemik. Yang kedua, makanan dengan tinggi lemak memiliki indeks glikemik rendah, tetapi tidak baik bagi penderita diabetes, sebab cenderung mengakibatkan kegemukan dan hiperkolesterolemia. Maka untuk diet, penderita diabetes sama pentingnya dengan glukosa plasma sebagai prediktor untuk komplikasi pertama. Harus rendah lemak, kemudian rendah indeks glikemik. Yang ketiga, glycemic index makanan campuran dapat diprediksi dari indeks glikemik komponen karbohidratnya pada subjek normal. Manfaat indeks glikemik. Yang pertama, pengaturan diet penderita diabetes. Indeks glikemik rendah baik untuk penderita diabetes mellitus. Yang kedua, mencegah diabetes. Studi epidemiologi diet penduduk yang makanannya berindeks glikemik rendah akan menghasilkan penderita diabetes yang rendah. Tapi bila ke diet yang tinggi, indeks glikemik akan mengakibatkan prevalensi diabetes naik. Itu penelitian dari orang aborigin di Australia. Yang ketiga, kinerja atletik. Indeks glikemik rendah menyebabkan kinerja lagi baik. Gula darah
lebih bisa dipertahankan selama latihan. Yang keempat, dental karies. Pati cepat dicerna jika indeks glikemiknya tinggi. Dia akan melepas gula lebih banyak di mulut, sehingga menyebabkan resiko dental karies lebih tinggi. Yang kelima, kekenyangan. Diet rendah indeks glikemik lebih tahan lapar tetapi tetap kenyang pada intake kalori yang sama dibandingkan dengan tinggi indeks glikemik. Menunda ketuaan. Proses ketuaan antara lain disebabkan oleh glikosilasi sebagian besar protein tubuh seperti hemoglobin, albumin, kolagen, protein otak, dan protein jaringan. Rendah indeks glikemik akan menyebabkan glikosilasi dihambat dan proses ketuaan dapat dihambat. Pati resisten. Pati resisten adalah jumlah pati dan hasil pencernaan pati yang tidak diabsorpsi di dalam usus halus individu yang sehat. Atau pengertian lain, pati resisten atau resisten starch adalah pati yang tidak tergelatinisasi dalam air mendidih, tapi tergelatinisasi dalam larutan 2 molar KOH dan dapat dicerna oleh enzim amilase, amiloglukosidase, dan pululanase. Berikut klasifikasi pati berdasarkan kecernaan. Yang pertama, rapidly digestible starch atau dengan cepat dicerna, yang artinya pati yang cepat tercerna, contoh makanan berpati yang baru saja dimasak. Kemudian yang kedua, slowly digestible starch atau pati yang lambat untuk dicerna. Artinya pati yang lambat tapi komplit, misalnya serealia mentah. Yang ketiga, resistant starch atau pati resisten, tidak tercerna atau resisten. Klasifikasi pati resisten. RS1, pati yang secara fisik sulit dicerna, misalnya karena ukuran besar. Contoh serealia utuh atau digiling tidak halus. RS2, granula pati resisten, misalnya kentang dan pisang mentah atau sagu. RS3, pati teretogradasi, resisten karena proses pengolahan, misalnya cornflakes atau roti tawar. Yang keempat, RS4, pati termodifikasi. Selanjutnya, keberadaan pati resisten dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, proses pengolahan. Yang kedua, rasio amilosa amilopektin dalam bahan. Yang ketiga, keadaan fisik bahan, derajat dehidrasi ataupun ukuran bahan. Dan yang terakhir, adanya komponen lain. Sifat fisik dan kimiawi pati resisten. Yang pertama, menaikkan viskositas digesti. Yang kedua, terfermentasi di dalam usus besar. Yang ketiga, mengikat molekul organik. Yang keempat, menaikkan kapasitas pengikatan air. Aspek gizi pati resisten. Yang pertama, mengurangi respon gula. Kalau dimakan tidak mengakibatkan kenaikan kadar glukosa darah yang menyolok. Akibatnya, aspek ini menguntungkan bagi penderita diabetes. Yang kedua, menghasilkan perbaikan profil lipid, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida serum darah, sehingga aspek ini menguntungkan bagi penderita hiperlipidemia. Pati resisten punya sifat pengikatan empedu, seperti serat pangan, sehingga dapat menyumbang penurunan kolesterol. Oke, aspek lain, pati resisten dapat melindungi kolon terhadap kanker. Hasil fermentasi pati resisten itu contohnya SCFA, butirat
sebagai sumber energi mencegah kanker kolorektal karena dapat menekan pertumbuhan sel kanker. Propionat mempengaruhi metabolisme lipid sehingga menurunkan kolesterol. Kemudian pathia-resisten juga memiliki sifat laksatif. Pathia-resisten menaikkan volume caesium dan menurunkan pH digesta. Oke, terima kasih atas perhatian Anda.